Wahai Gajah Mada, aku selalu membantumu di medan perang. Pernahkah kalian mendengar bahwa kejayaan Majapahit tidak hanya dibangun dengan pedang dan strategi perang, tapi juga dengan kekuatan gaib, warisan para dewa dan roh leluhur? Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang penuh misteri ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti perjalanan kita menyingkap rahasia terbesar dari Kerajaan Majapahit. Majapahit, kerajaan yang pernah berdiri megah di tanah Jawa, dikenal sebagai pusat kekuasaan terbesar Nusantara. Namun, di balik kejayaan yang tercatat dalam sejarah, tersimpan legenda yang jarang diceritakan. Konon, para dewa dan leluhur turun tangan memberikan kekuatan spiritual untuk menjaga kejayaan kerajaan ini. Malam itu sunyi, angin hanya berbisik pelan di hutan lebat Trowulan. Api unggun menyala, menerangi wajah-wajah para pengikut setia Raden Wijaya yang tengah mendirikan pondasi awal kerajaan. Mereka lelah, tubuh penuh peluh dan luka setelah perang panjang melawan pasukan Mongol. Namun di balik keletihan itu, ada semangat yang tak padam. Di tengah malam, langit mendadak bergetar. Awan membuka, dan cahaya keemasan menembus bumi. Konon, dari celah itu, turunnya para leluhur Jawa bersama dewa-dewa dari Kahyangan. Mereka tidak datang dengan wujud manusia biasa, melainkan berupa bayangan cahaya, kilatan api, dan suara yang hanya bisa didengar oleh hati. Raden Wijaya menunduk, lalu bersila di tanah. Dalam hening ia mendengar suara lirih, "Wahai anak manusia, kami merestui kerajaanmu. Majapahit akan menjadi pusat dunia, tempat bertemunya laut dan daratan, tempat persatuan Nusantara terwujud. Namun ingat, selama engkau dan keturunanmu setia pada kebenaran dan leluhur, perlindungan kami akan abadi." Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa Majapahit tidak pernah berdiri sendiri. Ada roh penjaga yang mengelilingi istana, menjaga setiap prajurit, dan memberi wibawa pada rajanya. Mereka adalah warisan gaib, penopang yang tak terlihat, yang membuat Majapahit bertahan bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan restu semesta. Bohlam listrik. Di jantung Majapahit, berdirilah para empu, ahli besi yang bukan sekadar pandai menempa logam, melainkan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam demi malam, mereka duduk bersila di depan bara api, bukan hanya untuk mengolah logam, tetapi juga untuk memanggil kekuatan semesta. Setiap tetes keringat yang jatuh ke atas bilah besi, diyakini sebagai persembahan. Setiap hentakan palu, bukan hanya menempa besi, tapi juga mengetuk pintu dunia roh. Mereka melafalkan mantra, menyebut nama dewa, leluhur, dan roh penjaga. Bara api yang semula merah biasa, tiba-tiba berubah menjadi biru atau hijau, seolah menandakan kehadiran kekuatan yang tak kasat mata. Dikisahkan, ada keris yang bisa bergetar sendiri ketika bahaya mendekat. Ada tombak yang bersinar redup di malam gelap, seakan memandu jalan bagi pasukan. Ada pedang yang konon bisa menolak serangan lawan, meski tak diayunkan sekalipun. Senjata-senjata ini hidup, bernafas, dan menjadi sahabat jiwa bagi pemiliknya. Bagi Majapahit, pusaka bukan hanya benda mati. Mereka adalah roh yang ditempa dalam wujud besi. Setiap pusaka menyimpan kisah leluhur, doa para empu, bahkan janji gaib yang mengikat antara kerajaan dengan semesta. Dan inilah rahasia mengapa pasukan Majapahit sering dianggap tak terkalahkan. Mereka tidak hanya berperang dengan tangan dan otot, tetapi juga dengan senjata yang telah diberi jiwa, senjata yang seolah tahu kapan harus melindungi, kapan harus menyerang, dan kapan harus diam. Di halaman istana Majapahit, saat para pejabat dan bangsawan berkumpul,
berdirilah seorang patih dengan tatapan yang tak tergoyahkan, Gajah Mada. Di hadapan Raja Hayam Wuruk dan seluruh rakyat yang hadir, ia mengucapkan sumpah yang kelak dikenal sebagai Sumpah Palapa. Namun, kisah yang jarang terungkap adalah sisi gaib dari sumpah itu. Konon, sebelum mengucapkan kata-kata yang mengguncang sejarah, Gajah Mada bermeditasi berhari-hari di sebuah tempat sunyi. Ia memanggil roh leluhur dan penjaga tanah Jawa, memohon kekuatan untuk mengikat sumpahnya bukan hanya di dunia manusia, tapi juga di alam gaib. Ketika sumpah itu akhirnya terucap, bumi bergetar halus. Angin berhembus lebih kencang, dan langit tampak meredup sesaat. Orang-orang yang hadir merasakan sesuatu, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang turun menyelimuti tubuh mereka. Sumpah itu bukan hanya janji politik, melainkan perjanjian sakral yang disaksikan oleh roh leluhur. Sejak hari itu, Gajah Mada tidak lagi berdiri sebagai manusia biasa. Ia dianggap, dipilih, oleh semesta. Tubuhnya menjadi wadah kekuatan yang lebih besar. Itulah mengapa kata-katanya mampu menyatukan pulau demi pulau, samudra demi samudra. Rakyat tidak hanya mengikuti perintahnya, tapi juga tersihir oleh wibawa yang seakan berasal dari dunia lain. Bagi orang Majapahit, perjanjian Gajah Mada adalah bukti bahwa sumpah, bila diikat dengan roh leluhur, bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan sejarah. Dan mungkin, itulah rahasia mengapa Majapahit berhasil menyatukan hampir seluruh Nusantara. Dalam banyak catatan perang, Majapahit selalu digambarkan dengan pasukan besar, terlatih, dan penuh disiplin. Namun di balik itu, ada cerita yang tak tercatat dalam kitab sejarah. Cerita tentang mereka yang berperang tanpa wajah, tanpa tubuh, namun hadir di setiap medan laga, para prajurit gaib Majapahit. Konon, di saat-saat genting ketika jumlah pasukan Majapahit kalah jauh, kabut tipis sering turun menutupi medan perang. Dari balik kabut itu, terdengar derap langkah ribuan kaki, meski tak ada yang terlihat. Musuh melihat bayangan hitam bergerak cepat, mendengar pekikan perang yang datang dari segala arah, dan merasakan hawa dingin menusuk tulang. Banyak lawan yang akhirnya menjatuhkan senjata mereka, bukan karena luka, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Para tetua Majapahit meyakini, bayangan-bayangan itu adalah roh leluhur dan arwah prajurit yang gugur, dipanggil kembali oleh doa-doa para pendeta dan mantra para empu. Mereka hadir bukan untuk mencari kemenangan pribadi, melainkan untuk menjaga tanah leluhur, mempertahankan kejayaan Majapahit dari kehancuran. Ada kisah yang sering diceritakan di desa-desa sekitar Trowulan. Seorang prajurit Majapahit melihat rekannya berlari di sisinya, gagah berani melawan musuh. Namun ketika perang usai, ia menyadari rekannya itu sudah lama gugur di pertempuran sebelumnya. Saat itulah ia tahu, ia tidak pernah berperang sendirian. Bayangan prajurit gaib menjadi simbol bahwa kekuatan Majapahit bukan hanya berasal dari ribuan pasukan manusia, melainkan dari ikatan abadi antara yang hidup dan yang telah tiada. Dan selama roh leluhur masih setia, Majapahit seakan tak pernah terkalahkan. Cahaya Majapahit pernah menyilaukan langit Nusantara. Lautan tunduk pada armadanya, pulau-pulau bersatu dalam nama kebesarannya, dan roh leluhur setia menjaga tiap jengkal tanahnya. Namun, sebagaimana matahari yang terbenam, kejayaan itu pun perlahan meredup. Konon, bukan musuh dari luar yang pertama kali meruntuhkan Majapahit, melainkan api dari dalam. Intrik istana, perebutan kekuasaan, dan keserakahan mulai menggerogoti fondasi yang dulu begitu kokoh. Para bangsawan yang dulu bersatu, kini terpecah. Doa yang dulu menggetarkan bumi, kini berganti dengan bisikan iri dan amarah. Roh leluhur yang dulu setia, mulai menjauh.
Mantra para empu tidak lagi bersinar, pusaka kehilangan jiwanya, dan bayangan prajurit gaib perlahan memudar. Seolah semesta sendiri tak lagi merestui. Cahaya emas yang dulu melingkupi Majapahit berubah menjadi kabut kelabu yang menyelimuti Trowulan. Hingga akhirnya, Majapahit runtuh bukan karena kalah dalam satu pertempuran besar, melainkan karena kehilangan cahaya dalam dirinya sendiri. Sebuah kerajaan yang dibangun oleh restu dewa dan leluhur, kini ditinggalkan karena manusia lupa pada janji, lupa pada kesetiaan, dan lupa pada sumpah yang pernah diikat dengan langit. Namun, meski istananya runtuh dan cahayanya padam, legenda Majapahit tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam cerita, dalam tanah yang kita pijak, dan dalam darah yang mengalir di tubuh anak bangsa. Cahaya itu mungkin meredup, tapi tak pernah benar-benar padam. Legenda ini mungkin hanya dongeng, atau mungkin petunjuk bahwa kejayaan sejati bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal jiwa, doa, dan kesetiaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Majapahit benar-benar dijaga oleh dewa dan roh leluhur? Atau semua hanyalah mitos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe untuk kisah mistis Nusantara lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.